Bab 92, Ming Xin bermasalah. Luyo bisa melihat penyesalan di mata Ye Tianxin. Sayangnya, sudah terlambat. Ye Tianxin mengira Luyo akhirnya mengalah dan datang menemuinya, jadi dia senang saat melihatnya. Namun, Luyo tetap dingin saat berkata, "Saya punya pertanyaan untuk Anda. Anda hanya perlu menjawabnya." "Ya, Mas." Dimengerti. Ye Tianxin hendak memanggil Luyo sebagai tuan, tetapi dia dengan cepat menelan kata itu. "Kapan Anda menyelidiki desa ikan naga?" Ye Tianxin terkejut dengan pertanyaan ini. Dia berpikir bahwa tuannya akan memarahinya dengan teliti. Dia tidak berharap tuannya lebih tertarik pada desa naga ikan. Banyak emosi melonjak di hatinya saat ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur, "Tahun ke-10 setelah aku meninggalkan Evil Sky Pavilion." "Bagaimana Anda mengakses arsip lokal dan istana?" Beberapa saudari di The Red Moon Palace adalah penjaga wanita di istana. Mereka akrab dengan aturan istana dan tata letak internal. Mereka membantuku mendapatkan arsip, tapi butuh 5 tahun, Ye kata Tianxin. Dia berbicara dengan ringan seolah-olah itu tidak penting. Luyo terkejut bahwa Ye Tianxin menghabiskan 5 tahun hanya untuk mengakses catatan di arsip. Berdasarkan ini, dia bisa melihat betapa bertekadnya dia. Ye Tianxin terus berkata, "Mungkin, pemusnahan desa naga ikan hanyalah masalah kecil di mata para bangsawan di istana. Namun, beberapa ratus penduduk desa, dia tersedak oleh emosi ini." Titik. Luyo bertanya dengan acuh tak acuh, "Itukah sebabnya kamu membenciku?" Ketika Ye Tianxin mendengar ini, pikirannya menjadi kosong. Dia telah sedikit disegarkan sebelumnya. Tetapi dia tampak layu ketika mendengar pertanyaan Luyo. Luyo tidak menunggunya untuk menjawab dan terus bertanya, "Apakah The Red Moon Palace pergi ke Measure Heaven River sebelumnya?" Ye Tianxin menjawab, "Istana Bulan Turunan memang mengunjungi sungai ukur surga beberapa kali. Istana telah mengatakan bahwa ada banyak suku lain di daerah itu, tetapi Istana Bulan Turunan tidak menemukan anggota dari suku lain selama bertahun-tahun penyelidikan mereka." Sepertinya Ye Tianxin tidak menyadari bahwa dia adalah seorang Bai. Namun, dalam ingatan Luyo, Bais tampaknya bukan suku lain yang asli. Mereka adalah etnis yang unik di antara ras manusia Grey Tian. Jika tidak, Bais tidak akan berani tinggal di sekitar sungai Measure Heaven. Jelas, istana menggunakan suku lain sebagai dalih dan alasan. Ketika Ye Tianxin melihat tuannya membelai jenggotnya, tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba bersujud. "Saya bersedia menerima hukuman apapun, tidak peduli seberapa parahnya. Tolong hukum saya, Tuan." Tidak perlu menjadi tidak sabar, Luyo menggelengkan kepalanya sambil berbicara dengan suara yang dalam. "Aku akan secara alami menghukummu karena menipu dan mencela aku." Kebenaran di balik insiden desa naga ikan masih belum terpecahkan. Fen Xiwen mungkin saja menjadi bidak dalam hal ini. "Jika pelakunya adalah saya di akhir penyelidikan, apa yang akan Anda lakukan?" Ye Tianxin tertegun. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Pada titik ini, dia tidak lagi tahu siapa yang bisa dia percayai. Kunci dia di pavilion selatan. Dia tidak diizinkan pergi. Luyo melambaikan tangannya dengan acuh. 2 pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace hanya bisa mengangguk tanpa daya dan membawa Ye Tianxin kembali. Setelah itu, Luyo kembali ke pavilion langit jahat. Pada hari kedua, Luyo berusaha memahami tulisan surgawi seperti biasa. Saat dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba memahami gulungan-gulungan itu, dia menyadari bahwa isi gulungan manusia telah meningkat. Namun, masih sulit untuk memahami gulungan manusia dari tulisan surgawi. Setelah mencoba memahaminya untuk beberapa waktu, Luyo berpikir, "Saya merasa baik hari ini. Mungkin saya akan lebih beruntung dengan undian berhadiah." Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Luyo menggelengkan kepalanya. Mungkin, dia telah menggunakan peruntungannya untuk mencoba memahami tulisan surgawi. Dia memutuskan untuk mencoba lagi di lain waktu. Dia tidak bisa sembarangan menghabiskan poin prestasi yang tersisa. Dia hanya memiliki 1 kartu serangan mematikan tersisa. Dia ingin bisa membelinya ketika ada kesempatan. Ding.
Ming Xin telah menyelesaikan investigasi Measure Heaven River. Dihadiahi 100 poin prestasi. Luyo sama sekali tidak terkejut dengan pemberitahuan ini. Bagaimanapun, dibandingkan dengan yang lain, Ming Xin adalah yang paling dapat diandalkan dalam menjalankan misi. Dia berspekulasi bahwa dia akan segera menerima surat dari Ming Xin tentang penyelidikannya. Anehnya, setelah menunggu 6 jam, Luyo tidak menerima surat apapun. Paviliun Langit Jahat selalu menggunakan burung kurir untuk menyampaikan pesan mereka. Burung kurir bergerak secepat tunggangan legendaris. Tidak mungkin surat itu tidak sampai setelah 6 jam. Yuan Er. Ya Tuan, kirim kabar ke Jiang Aijian. Katakan padanya untuk membantu penyelidikan kebenaran di balik desa naga ikan dari dalam istana. Katakan padanya bahwa dia akan diberi hadiah pedang yang bagus jika dia menemukan kebenaran, kata Luyo. Luyo merasa Ming Xin berada dalam masalah besar. Beberapa saat kemudian, Yuan Er kecil kembali dan berkata sambil tersenyum, saya telah mengirim pesan kepadanya, Tuan. Secara kebetulan, Yo Jifeng bergegas ke aula besar. Mr. Four terluka? Little Yuan Er berseru kaget. Apa yang terjadi dengan kakak senior keempat? Luyo curiga. Ming Xin tidak terluka saat dia pergi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Ksatria Hitam. Jika Ming Xin terluka saat menyelidiki insiden desa naga ikan, semuanya jelas lebih rumit daripada yang terlihat. Dia tetap tenang sambil mengelus janggutnya dan berkata, di mana dia sekarang? Dia ada di kaki gunung. Pan Song membawanya ke sini sekarang. Segera setelah itu, Pan Song membawa Ming Xin ke aula besar. Kondisi Ming Xin saat ini mirip dengan saat dia bertarung sengit melawan Dark Knight, Chen Zhonghe. Dia berlutut dan berkata, saya senang saya tidak mengecewakan Anda, Tuan. Saya menemukan beberapa petunjuk di Measure Heaven River. Terus, ada petugas yang berpatroli di sekitar desa naga ikan sungai Measure Heaven. Ini telah terjadi dalam dekade terakhir. Saya mengintip di sekitar daerah itu pada malam hari dan membuat penemuan besar. Ming Xin menelan ludah sebelum berkata, sepertinya mereka memancing mayat dari sungai. Semua orang yang hadir di aula besar terkejut dengan kata-kata ini. Kesampingkan masalah suku lain yang berada di sekitar sungai ukur surga. Tidak perlu bagi orang-orang itu untuk mengeluarkan mayat mereka dari sungai. Apalagi mereka sudah melakukan ini selama 1 dekade. Apa alasan memancing mayat? Luyo bertanya. Saya ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi saya secara tidak sengaja memicu jebakan aneh dan harus segera kembali dalam semalam. Ming Xin tampak agak kehabisan napas saat ini. Luyo berdiri perlahan. Dia menuruni tangga ke tempat Ming Xin berada. Ming Xin bersujud. Murid ini tidak berguna. Angkat kepalamu. Suara Luyo tegas dan memerintah. Ming Xin perlahan melakukan apa yang diperintahkan. Seperti yang diharapkan, Luyo melihat teratai hitam di antara gelabelanya. Sihir. Pan Song adalah yang terdekat. Dia tidak memperhatikan tanda itu ketika dia membawa Ming Xin ke atas gunung. Ketakutan memenuhi hatinya ketika dia melihat tanda sihir pada gelabela Ming Xin. Tidak heran Pak Keempat terpengaruh. Ini jebakan sihir. Tidak banyak pembudidaya sihir di bawah langit Gretian. Siapa yang melakukan ini pada Pak Keempat? Pan Song berseru kaget. Luyo tidak menjawab pertanyaan Pan Song. Dia memandang Ming Xin dan bertanya, itu dekat sungai Measure Heaven. Mungkin ada jebakan di sepanjang tepi sungai. Guru, saya baik-baik saja. Saya hanya merasa sedikit lelah. Sihir ini hanya membatasi 60% basis kultivasi saya. Tidak seserius itu, dia berhasil bergegas kembali dari Measure Heaven River dalam semalam dengan 60% basis budidayanya dibatasi. Harus dikatakan bahwa keuletan dan keinginannya untuk bertahan hidup sangat mengejutkan. Kadang-kadang, Luyo bertanya-tanya apakah Jitian Dao hanya memilih murid-muridnya untuk memenuhi kata-kata dalam puisi itu. Mereka semua sangat berbakat, dan nama mereka cocok dengan puisi itu. Saya pikir terlalu banyak kebetulan di sini. Pan Song membungkuk dan berkata, ini sihir memang. Kita harus membatalkan ini dengan cepat. Jika tidak, itu mungkin menyebar sampai Tuan Keempat benar-benar kehilangan akses ke basis kultivasinya. Pada saat itu, mungkin akan lebih sulit untuk membatalkan sihir.